قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan kaum muslimin, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan kembali membongkar fakta tentang ajaran Wahabi, terutama di bidang lembaga pendidikan, di dunia pendidikan Wahabi. Yang kata Idrus Romli, haram hukumnya menyekolahkan anak di lembaga pendidikan Wahabi, di pesantren Wahabi. Karena salah satu faktor kenapa bisa diharamkan adalah karena kebodohan. Santri Wahabi itu bodoh-bodoh, sedangkan santri Aswaja lebih cerdas, karena ustadz-ustadznya juga seperti itu. Ustadz Wahabi itu bodoh-bodoh, Ustadz Aswaja cerdas-cerdas. Kiai, bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya salafi? Hukumnya haram, nggak boleh. Pertegas lagi, Kiai. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar ahlus sunnah wal jamaah itu hukumnya haram. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat, menjadi pengikut aliran tidak benar. Karenanya segera bertaubat, cabut dan pindah ke sekolah ahlus sunnah wal jamaah. Itu kita ini ya, selain wajib menjaga kesehatan anak, orang tua itu wajib menjaga kesehatannya, wajib menjaga baik kesehatan fisik ya maupun kesehatan rohani, wajib ngasih makanan yang halal pada anaknya, juga wajib memberikan ajaran yang halal, yaitu ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Gak boleh memasukkan ke otaknya ajaran yang tidak halal, yaitu ajaran di luar ahlus sunnah wal jamaah, termasuk ajaran Wahabi. Dan saudara-saudara perlu tahu, muridnya ahlus sunnah wal jamaah dijamin lebih cerdas daripada muridnya Wahabi. Mengapa? Ustadz Wahabi biasanya tidak cerdas, tak ada akal. Tapi kalau ingin menjadi orang bodoh, masukkan ke sekolah Wahabi. Nah kaum muslimin, sekarang kita akan buktikan apa benar yang dikatakan Pak Idrus Romli bahwa santri Aswaja itu cerdas, sementara santri Wahabi tidak cerdas. Bahkan disebut tadi Wahabi nggak ada akalnya. La ilaha illallah. Sekarang kita buktikan ya, buktikan. Dan buktikan dengan apa kaum muslimin? Dengan jejak digital. Bagaimana santri Wahabi dan bagaimana santri Aswaja ya. Kita simak video yang satu ini kaum muslimin. Astagfirullah. Ini adalah acara di suatu pondok pesantren. Astagfirullahaladzim. Gak henti-hentinya ya ada jejak digital yang semacam ini. Artinya ada banyak sekali pesantren-pesantren di Indonesia yang memang kondisi di dalamnya sudah seperti ini, menganggap biasa adanya joget-jogetan semacam ini. Tuh kaum muslimin ya, santri yang seperti itu santri mana? Santrinya siapa? Hasil didikan lembaga pendidikan mana? Apakah itu santrinya Wahabi? Apakah itu hasil didikan dari lembaga pendidikan Wahabi? Hah? Kalau kalian cari jejak digital ya, apakah ada santri Wahabi yang seperti itu? Maka insya Allah sampai kiamat nggak akan ketemu ya, nggak akan ketemu. Kalau kita lihat ini yang joget-joget, ntar ya kita lihat dulu. Nah, kalau kita lihat
Ini yang joget-joget, yang di depan ini perempuan, yang di belakang 3 orang ini laki-laki. Dalam satu panggung, laki-laki dan perempuan joget-joget, dan itu di pesantren. Nah, mereka ini santri-santri pesantren tersebut. Saya nggak paham ya pesantren-pesantren zaman sekarang manajemennya seperti apa, karena dulu waktu belasan tahun yang lalu saya masih di lingkungan pesantren itu, noleh ke perempuan aja dilarang teman-teman, apalagi mau jadi satu joget-joget begitu, nggak mungkin rasanya. Tapi entah gimana ceritanya ya, sekarang malah banyak hal-hal yang seperti ini di pesantren. Ini perlu ada yang mengkritik, karena kalau didiamkan dianggap benar hal-hal yang seperti ini. Kasihan adik-adik kita yang nggak tahu apa-apa tapi diajari yang aneh-aneh begini. Sebenarnya kritikan-kritikan terhadap lembaga pendidikan yang seperti itu sudah banyak kaum muslimin ya. Sudah banyak. Tapi ya biasalah. Mereka itu kalau dikritik, itu biasanya malah mencak-mencak memang. Malah yang mengkritik itu dikatakan sok suci, sok benar sendiri, gampang menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan. Ya. Padahal yang seperti itu kan ya jelas-jelas salah, jelas-jelas sesat. Orang di pesantren itu, ya, anak nyantri itu harusnya diajari adab, diajari akhlak, supaya punya rasa malu, supaya jadi anak yang soleh. Ini malah diajari supaya nggak punya malu. Diajari joget-joget, laki-laki dan perempuan campur, ditonton sama banyak orang. Ini kan namanya diajari supaya nggak punya rasa malu, supaya rasa malunya hilang. Ini di pesantren bukan diajari supaya punya rasa malu, malah diajari jadi penyanyi dangdut. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada yang parah kemarin itu ya, dijadikan seperti penari diskotik. La ilaha illallah. Nah kaum muslimin, ini video acara dari sebuah madrasah diniyah yang baru viral kemarin ya. Dan itu santrinya kaum muslimin. Santri dari Aswaja. Sekarang kita bandingkan kaum muslimin. Bandingkan dengan santri dari lembaga pendidikan yang disebut lembaga pendidikan milik Wahabi. Apakah mereka sebodoh dan sekonyol itu? Santri-santri Aswaja? Coba kita simak videonya kaum muslimin. Oh ya, beberapa hari yang lalu ya, sebelum Ramadan, TV One sempat meliput acara wisuda di pesantren yang bermanhaj salaf, yaitu pesantren Bin Bas Yogyakarta. Ini yang dituduh-tuduh Wahabi juga. Dan ternyata di acara wisuda tersebut ada juga penampilan santriwatinya. Semacam qosidah seperti itulah teman-teman. Coba kita simak nih videonya ya. Ada penampilan qosidah dari santriwati setara sekolah dasar, ada juga penampilan santri setara sekolah menengah pertama, dan penampilan santri setara... Teman-teman lihat penampilannya, qosidahnya. Mereka berpakaian rapi, gerakannya juga gerakan yang sopan, beradab begini. Gak ada gerakan-gerakan erotis yang joget-joget, na'udzubillahi min zalik itu... membokongi penonton teman-teman ya, dan juga tidak ada gerakan-gerakan jingkra yang astagfirullahalazim. Dan menariknya juga di dalam video ini ada salah satu santriawan yang diwawancarai oleh reporter wanita, dan santriawan itu sangat menjaga pandangan matanya agar tidak melihat reporter wanita tersebut. Nah ini dia teman-teman, perhatikan santriawan ini ya, sangat menjaga sekali pandangan matanya ketika diwawancarai oleh reporter wanita. Coba kita simak ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk tidak sedikit pun menoleh ke arah reporter tersebut, karena reporternya adalah seorang wanita, jadi benar-benar menjaga pandangan matanya. Dari hadiah umroh dari PT yang bersangkutan, anggapan saya semoga di event-event yang berikutnya ada juga umroh kayak gini, semoga menjadi potensi buat teman-teman yang lain, insyaallah. Berapa lama nih belajarnya hingga akhirnya lulus atau hafiz? Alhamdulillah, kalau saya sendiri 5 tahun. Tidak sedikit pun ya, tidak secuil pun menoleh ke arah reporter wanita tersebut. Malah lebih banyak menundukkan pandangannya. Inilah santri yang sebenarnya. Beginilah santri yang sebenarnya. Nah kaum muslimin, coba ya perbandingannya antara santri yang dikatakan oleh Pak Idrus Romli tadi cerdas,
karena didikan Aswaja, dan bagaimana dengan santri yang didikan Wahabi, yang katanya tidak cerdas, katanya tidak punya akal. Hah? Perbedaannya itu bagaikan langit dan dasar jurang. Jomplang bener ya. Dan itu santrinya kaum muslimin, perbedaan santrinya. Kalau mau cari jejak rekam santri Wahabi yang joget-joget nggak jelas seperti itu, yang laki-laki perempuan campur baur, apalagi jogetannya itu naudzubillah min dzalik sampai ya seperti kita lihat tadi ya, itu nggak akan ketemu, wallahi nggak akan ketemu. Tapi kalau cari jejak santri Aswaja yang seperti itu, mungkin sampai bokong kalian panas, duduk lihat video-video mereka, ini nggak akan selesai-selesai ya. Saking banyaknya video-video yang menunjukkan jejak rekam dari santri Aswaja ya. Karena saking banyaknya ya. Dan itu santrinya kaum muslimin, santrinya. Kalau gurunya gimana? Kalau gurunya, ya simak ini video ini. Seorang kiai dan anaknya dilaporkan melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati di pondok pesantren yang mereka asuh di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek pada Rabu 13 Maret 2024. Keduanya adalah M 72 tahun dan F 37 tahun. Pihak Satreskrim Polres Trenggalek telah melakukan pemeriksaan dan interogasi kepada dua orang terlapor dengan mendatangi langsung pondok pesantren tersebut. Dalam pemeriksaan selanjutnya tidak menutup kemungkinan jumlah korban akan bertambah mengingat ada 12 korban yang teridentifikasi. Namun saat ini baru ada 4 orang yang melaporkan. Tuh kaum muslimin, itu pimpinan pondok pesantren malahan yang jadi pelaku, ha? Bayangkan 12 santri jadi korban dan mungkin bisa lebih lagi. Dan itu yang terbaru, berita terbaru, baru beberapa hari ini. Dan berita yang seperti ini bukan hanya ada 1, 2 saja, banyak pol. Cobalah cari. Beritanya banyak dan alhamdulillah satu pun berita seperti itu tidak ada yang datang dari pesantren Wahabi. Begitu juga dengan jejak rekam santri-santrinya yang joget-jogetan tadi. Itu nggak ada satupun santri Wahabi yang ada jejak digital seperti itu. Nggak ada. Jadi orang-orang yang mau koar-koar, menuduh salafi seperti ini, seperti itu, Wahabi seperti ini, seperti itu, dipikir dulu. Ya, sebelum ngomong itu dipikir dulu. Karena apa? Karena jejak digital itu sangat kejam. Dia kalau membuktikan, nggak pandang bulu. Ya, A ya A, B ya B. Jadi kalau mau nuduh, mau ngomong tentang salafi, Wahabi, apalagi menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang nggak jelas, itu dipikir dulu. Karena apa? Ya karena harusnya malu. Karena semua tuduhan-tuduhan yang dilemparkan ke salafi Wahabi, ya, yang selama ini tuduhan itu dilemparkan ke salafi Wahabi, itu semuanya kembali kepada yang menuduh, ya. Itu kalau masih punya malu, ya. Kalau masih punya malu, nanti kalau ngomong ke depan dipikir dulu. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.